Suasana kerajaan surga itu seperti kita masuk di dalam Matius pasal 20. Semua yang merasa aku harus lebih keberkatan, aku harus lebih ini, semua harus sampai tidak ada, saudara-saudaraku. Kalau yang lain diberkati, kita syukuri. Haleluya, saudaraku. Kalau yang lain dipakai Tuhan, kita dukung. Dengan itu Tuhan sudah pakai kita juga. Haleluya. Dengan itu Tuhan juga sudah memberkati kita, saudaraku. Tidak harus aku tidak. Dengan kita mendukung ya apa yang Tuhan mau, itu kita sudah ikut dipakai oleh Tuhan. Ini yang diajar bagi kita. Kerajaan surga itu seperti seorang yang memanggil orang-orang bekerja. Ada yang mulai pagi kerja sampai 12 jam, ada yang 9 jam, ada yang 6 jam, ada yang hanya 3 jam, ada yang hanya 1 jam. Dan yang merasa lebih lama ini, inilah yang susah, saudaraku. Inilah yang Tuhan harus kerjakan supaya ini tidak menjadi ada pada kita. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, biar kita bersyukur bahwa Tuhan itu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti Yesus, dia hanya menyenangkan Bapanya, begitu juga kita hanya menyenangkan Tuhan, dan di dalamnya kita juga memiliki kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh kerinduan hanya memuliakan Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, maka seseorang itu tidak sama, saudaraku, mengalami berkat-berkatnya. Tetapi di dalam pembangunan tubuh Kristus, masing-masing ada pekerjaannya. Bahkan walaupun kelihatannya tidak terlalu hebat, maka saudara-saudaraku, kalau ada yang sakit, itu akan mengalami satu hal yang sangat tidak bisa bergerak dengan bagus. Contohnya, saudaraku, kalau muka kita ini sudah tempatnya di atas, selalu juga dilihat orang. Kalau kita berbicara satu dengan yang lain, pasti, saudaraku, saling melihat muka. Tapi kalau jari kelingking kaki kita ini, mana ada yang lihat, saudara-saudaraku. Sudah dibungkus kaos kaki, yang lagi ya dibungkus lagi sepatu, nggak ada yang lihat. Tapi kalau jari kelingking saja sakit, saudaraku, waduh, muka juga jadi meringis, senyumnya jadi berubah, nah, sinar mukanya juga berubah. Itu sebabnya, saudaraku, biarpun berkatnya tidak sama, tapi jangan ada satupun yang sakit, saudara-saudaraku. Semua harus sehat. Jadi kita anak-anak Tuhan, ya, berkatnya tidak sama, tapi semuanya kita harus indah, saudaraku, sehat. Jadi biarpun kaki yang mana saja situ, ibu jari ke, yang satunya lebih ke tengahnya, bahkan kelingking sekalipun,
Kalau sakit sangat mengganggu pergerakan tubuh itu secara semuanya. Itu sebabnya kita harus saling dukung-mendukung supaya semuanya bisa indah. Saudara-saudara yang kasih, kalau tadi pagi dari Matius pasal yang ke-20, jadi ada yang bekerja 12 jam, ada yang bekerja tidak sampai sebegitu. Ya, kalau dari yang jam 9 itu berarti ya 9 jam. Nah, kalau yang masuk jam 12 itu ya 6 jam. Kalau yang masuk dari jam 3 itu ya 3 jam. Tapi kalau yang masuk jam 5 itu ya 1 jam. Nah, saudaraku, jadi tidak sama. Berkat-berkat dan pemakaian Tuhan juga tidak sama. Kita tahu ada 12 murid Tuhan. Semua saya lihat berkatnya berbeda, pelayanannya juga berbeda, karunia-nya juga berbeda. Itu sebabnya bagi kita, saudaraku, harus sampai bisa saling dukung-mendukung. Jadi kita kepada sesama itu harus menjadi soko guru. Itu artinya penopang. Kita sudah dengar soko guru itu artinya penopang, saudara-saudaraku. Mari kita mau baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, berkat yang luar biasa kepada Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Ada baiknya kita mau bergantian baca. Saya baca 36, saudara 37. Secara baik bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan saudara-saudara yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bersama kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya baca satu lagi ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudaraku, 12 murid Tuhan, tapi yang kita lihat ada yang menonjol, tapi ada yang tidak terlalu ternama. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan pemanggilan yang pertama di dalam Matius pasal 20 pagi-pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, sampai ada 5 kali, saudara-saudaraku. Dan itu perbedaan dari cara kerja seseorang, waktu kerja seseorang, perjuangan seseorang.
Tetapi waktu kita lihat 1 dinar, saudara-saudaraku, memang itulah artinya sama-sama masuk dalam hidup yang kekal. Inilah kerinduan kita, saudara-saudaraku. Jadi mari setia, saudara-saudaraku, apapun keberadaan kehidupan kita. Jadi di dalam apa yang kita perhatikan ini ada satu hal, supaya benar-benar bekerja dalam kumpulan kita, dalam diri kita. Nah, itulah Roh Kudus biar bekerja dengan heran, dengan luar biasa. Jadi ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku, menerima karunia Roh Kudus ini harus menjadi satu pengalaman dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam hal ini Tuhan pakai Rasul Petrus. Ini Tuhan pakai Rasul Petrus. Dia berkhotbah. Dan kita lihat begitu banyak yang menerima perkataan itu, dan begitu banyak yang bertobat, begitu banyak yang dibaptis. Sampai 3.000 orang. Itu dalam sekali pekerjaan itu menerima perkataan itu, dan orang-orang itu juga dibaptis 3.000 jiwa. Kiranya akhir zaman ini juga bisa Tuhan bekerja dengan hal yang sama, dan kita rindukan juga biar terjadi juga di dalam kehidupan kita dalam pelayanan ini. Tapi supaya itu boleh terjadi, kita semua harus dibentuk dalam karakter anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kalau kita memperhatikan Petrus ini, terlalu banyak saudara-saudaraku yang menonjol Tuhan pakai dia. Kalau kita lanjut lagi baca di dalam pasal yang ketiga, Petrus juga berkhotbah di Serambi Salomo, dan terjadi juga mujizat ada di sana, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih, dan juga di dalam pencurahan Roh Kudus ini juga terjadi, saudara-saudaraku, Petrus juga menonjol. Itu sebabnya supaya itu boleh terjadi, kita juga semua harus memiliki roh persekutuan yang baik. Karena jemaat yang mula-mula itu, mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka memiliki persekutuan, dan persekutuan mereka adalah bertekun. Kisah Rasul pasal yang kedua itu tadi ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi
jemaat itu bertekun, dan ketekunannya itu dalam mendengarkan pengajaran, saudara-saudaraku. Ya, ini harus semakin nyata dalam kehidupan kita. Pengajaran itu adalah membentuk gereja semakin masuk dalam kedewasaan rohani. Karena yang siap bagi hari kedatangan Tuhan harus mengalami kedewasaan rohani. Saudara-saudaraku, di dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan selanjutnya, satu perikop itu, maka yang menanti-nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada anak-anak rohani, saudara-saudaraku. Jadi kita semua harus masuk dalam pengajaran. Jadi firman yang disampaikan dalam suasana pengajaran. Jadi kalau kita memperhatikan ayat 37 sampai dengan yang ke-40, mereka menerima firman awal. Nah ini, tapi ayat yang ke-42 itu mereka untuk masuk dalam kedewasaan. Dan ini yang harus terjadi di akhir zaman ini. Dan saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan dalam ayat 36 sampai dengan yang ke-40, itu adalah pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu bukan perbuatan kita, itu adalah rahmat kemurahan Tuhan. Tetapi dari kehidupan kita harus ada penyerahan, meninggalkan kehidupan lama. Itu sudah mulai pekerjaan yang kita harus lakukan. Ini, jadi semua kita harus sampai menjadi kehidupan yang baru. Biar Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan akan mengerjakan hati yang bersungguh-sungguh sampai benar-benar kita tidak menyenangi lagi perkara yang lama itu. Biar Tuhan tolong kita dalam hal ini. Sama dengan kalau kita melihat, saudaraku, banyak hal contoh-contoh. Kalau pada mulanya seumpama ada yang jadi kupu-kupu itu, ya itu hanya jalan-jalan begitu, saudaraku, nggak bisa terbang. Dan dia hanya di satu pohon itu, nggak bisa loncat kemana-mana. Tapi nanti suatu waktu dia jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu. Wow, sudah. Kalau dia sudah jadi kupu-kupu, berubah semuanya, saudara-saudaraku. Enggak lagi dia seperti pertamanya itu. Inilah sebagai pengalaman yang pertama untuk masuk dalam kebangunan rohani yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan ini adalah pengalaman kita antara kita dengan Tuhan. Ini yang pertama. Baru kalau kita mau dipakai Tuhan, kita bersaksi bagaimana Tuhan mengubah kita. Itu sebabnya kesaksian itu ada kesaksian dapat berkat, ada kesaksian tambah anugerah berkat jasmani. Tapi kalau berkat rohani ini adalah kehidupan yang diubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru lagi, meningkat lagi dari situ, dari sudah baru, hari-hari dibarui, baru semakin masuk dalam kedewasaan.
Ini harus semakin terjadi, saudara-saudaraku. Jadi itu artinya dari anugerah kita mau meninggalkan kehidupan lama, baru masuk dalam persekutuan, pengajaran. Dan pengajaran tidak hanya pengajaran, tapi disebut mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ini tidak selalu enak bagi jasmani. Justru mematikan yang jasmani, yang duniawi. Karena apa? Untuk masuk dalam kerajaan surga bukan yang duniawi, tapi yang rohani. Jadi yang jasmani kita ini akan mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ini artinya apa? Dikubur kehidupan lama itu. Biar Tuhan tolong kita, semua kita bisa mengalami ini. Dan kalau ini boleh terjadi seperti tadi, ya, kalau sudah jadi kupu-kupu nggak mau lagi seperti yang jalan-jalan dalam satu pohon itu, tapi dia udah terbang kemana-mana, saudaraku, ya. Tapi kalau seperti nyanyian sekolah minggu, kita bukan terbang kupu-kupu, tapi ku terbang ke surga. Nah, itu ada nyanyian sekolah minggu begitu. Nah, itu ada, ku terbang ke surga dengan kuasa Roh Kudus, ku terbang. Kalau sangka kalah berbunyi, begitu dulu. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kira-kira 3.000 jiwa pemakaian Tuhan kepada seseorang itu. Semua harus mendukung, saudara-saudaraku. Tidak ada yang merasa ya jadi cemburu, jadi menghalangi. Saudara-saudaraku, ini sangat diajar oleh Tuhan. Suasana kerajaan surga itu seperti kita masuk di dalam Matius pasal 20. Semua yang merasa aku harus lebih keberkatan, aku harus lebih ini, semua harus sampai tidak ada, saudara-saudara. Kalau yang lain diberkati, kita syukuri. Haleluya, saudaraku. Kalau yang lain dipakai Tuhan, kita dukung. Dengan itu Tuhan sudah pakai kita juga. Haleluya. Dengan itu Tuhan juga sudah memberkati kita, saudaraku. Tidak harus aku, tidak. Dengan kita mendukung, ya, apa yang Tuhan mau, itu kita sudah ikut dipakai oleh Tuhan. Ini yang diajar bagi kita. Kerajaan surga itu seperti seorang yang memanggil orang-orang bekerja. Ada yang mulai pagi kerja sampai 12 jam, ada yang 9 jam, ada yang 6 jam, ada yang hanya 3 jam, ada yang hanya 1 jam. Dan yang merasa lebih lama ini, inilah yang susah, saudaraku. Inilah yang Tuhan harus kerjakan supaya ini tidak menjadi ada pada kita. Harus mensyukuri semuanya itu. Ini biar Tuhan tolong kita. Kita kalau sudah dengar, saudaraku, ya rasanya seperti enaknya mendengar itu sudah lewat, ya sudah. Bukan, saudaraku. Terus menerus harus itu menjadi pergumulan kita, karena itulah cara kita menanti hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jam 6 sore itu atau malam itu adalah penerimaan upah.
Nah, itu namanya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau saat itu masih ada iri, dengki, tidak bersyukur keberkatan saudara-saudara yang lain, kena lagi kita, saudaraku. Makanya seperti ini kerajaan surga itu diajarkan oleh Yesus. Haleluya, saudaraku. Ya, biar Tuhan tolong kita. Petrus ini dipakai dengan luar biasa secara kesendiriannya. Nah, jadi sama dengan tangan kita ini. Nah, tangan kita ini ada di sini 5 jari, tapi semua ini membawa pekerjaannya masing-masing. Ada ibu jari, dia selalu berkata jempol. Ini kalau ini, saudaraku, bagus ini bagi kita. Ya, yang masuk pagi jempol, harus begitu, saudaraku. Yang masuk jam 9 ya harus bersyukur jempol. Kalau yang masuk jam 5 sore harus juga bersyukur. Haleluya. Tapi seringkali bukan begitu, saudaraku. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Aku lebih lama, aku sudah berpanas dingin, aku sudah dari pagi. Nah, mestinya aku duluan terima uang, dan mestinya ya aku yang lebih banyak. Kita tidak bisa, saudaraku, ya, untuk cemburu. Kita tidak bisa iri, kita tidak bisa tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus semakin mendukung, saudaraku. Nah, ini kerjanya ini, ya. Kalau ini apa ini? Telunjuk ini memang ada baiknya, saudaraku. Tapi kalau dalam Tuhan tidak ada pakai menunjuk. Yang ada pada kita harus jadi apa? Soko guru. Ada pakai menunjuk. Itu kalau di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi kalau kita melihat kelemahan orang, malah kita bagaimana mendoakan. Ini, saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita semua semakin baik. Apalagi di dalam kehidupan yang terdekat. Apa kehidupan yang terdekat? Yaitu suami istri. Haleluya. Iya. Kalau bapak dengan anak ada terbatas, saudara-saudaraku. Ya. Tapi kalau suami dengan istri disebut dua sudah menjadi satu. Nah, ini. Jadi di dalam hal inilah praktek, biar Tuhan tolong kita. Di situ semakin terjadi penolong satu dengan yang lain. Biar Tuhan tolong kita melakukan ini. Jadi dalam kelihatan kesemuanya ada yang lebih kuat, tapi yang kuat justru untuk menolong yang lemah. Ada tahu di mana tertulis? Galatia pasal yang ke-6. Mari kita baca, saudaraku, ya, biar semua semakin baik. Nah, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini, saudaraku,
Kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang memanggil orang kerja. Maka di dalam hal inilah kita ini tidak boleh menghukum, tapi justru yang ada adalah bertolong-tolong. Biar Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku, ya, demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Nggak mungkin kita bisa memenuhi hukum Kristus kalau belum ada perasaan bagi kita untuk menjadi soko guru. Soko guru itu adalah berani mendukung, berani menopang, bukan merusak, bukan merongrong, bukan menjatuhkan, tapi berani menjadi penopang. Itu namanya penolong, saudara-saudaraku. Semua kita ini tidak hanya istri yang menolong, tapi di sini disebut bertolong. Tolonglah menanggung bebanmu. Jadi sama-sama saudaraku bertolong-tolong. Ya, jadi saling menolong. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini menjadikan kita nanti ikut bersyukur apapun yang terjadi itu. Karena yang kerja 12 jam itu menjadi terbelakang, saudaraku. Berkahnya paling belakang. Karena yang dipanggil adalah dimulai yang masuk pada jam 5 sore. Baru yang kedua yang jam 3. Baru yang ketiga dipanggil yang jam 12. Baru yang keempat dipanggil yang jam 9 pagi. Dan yang paling terakhir justru yang kerja 1 hari. Ya memang kalau di dunia kelihatannya nggak adil ya. Tapi kalau cara Tuhan ya begitu, saudaraku. Makanya pendidikan rohani kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan berbeda dengan cara pendidikan dunia ini. Itu sebabnya Yesus menyelamatkan. Dia tidak mengambil pakai paksa. Dia tidak mengambil jalan untuk kekerasan. Tapi Yesus datang ke dunia menyelamatkan. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia, merendahkan diri, dan di dalam keadaan manusia dia menjadi hamba dan taat sampai kepada mati tersalib. Tidak ada kekerasan sama sekali. Harus itu jadi pandangan kita. Amin, saudara yang kasih ya. Ya, biar Tuhan tolong kita. Jadi ini, saudaraku, cara kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu mensyukuri walaupun orang lain itu dipakai Tuhan, walaupun orang lain itu diberkati oleh Tuhan, kita ikut mensyukuri, kita sudah ikut mendapat berkat dari Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Karena kalau yang jam 12 itu enggak mensyukuri, akhirnya dia jadi apa? Bersungut-sungut. Dan kalau orang sudah bersungut-sungut tidak bisa lagi mengucap syukur. Kalau orang sudah bersungut-sungut tidak ada lagi hatinya tulus. Kalau orang sudah bersungut-sungut hatinya sudah ada roh tidak suka. Itu sudah pasti, saudara-saudaraku. Jadi untuk memenuhi hukum Kristus kita harus berposisi soko guru. Kalau Yesus menolong kita mengambil, merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu contoh bagi kita, saudaraku. Itu sebabnya kalau contoh bagi dunia ini mungkin tidak pas. Apa yang diajarkan Yesus
nggak adil dong, pasti bisa begitu. Masa kerja 12 jam? Ya orang udah janjian 1 dinar, memang mau apa saudaraku? Itu keadilan Tuhan. Amin saudaraku. Kemana itu kita 1 dinar itu? Itu artinya sama-sama masuk kehidupan yang kekal. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya Rahab itu juga biar dia masuk sebagai yang terakhir, tapi itu namanya memandang kemurahan Tuhan. Bahkan suatu hal yang luar biasa hebat, dia sudah memperhatikan mulai bangsa Israel dari Mesir. Terus itu tadi yang kita sudah baca. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya renungan kita biar hanya hal yang indah, yang rohani, saudara-saudaraku. Semua nanti ada waktunya Tuhan memberkati sampai hal-hal yang jasmani ini juga. Saya juga senang saudaraku kalau dari kita ini diberkati Tuhan semuanya. Yang muda-muda ini guru, ada yang jenderal nanti. Haleluya. Luar biasa. Semoga mata saya masih bisa melihat nanti. Kalau Tuhan kasih umur ya sudah 100 tahun aja juga nanti. Ini yang muda-muda ini kan sudah bisa jadi jenderal ini. Ada yang mutahin, ada yang jadi gubernur, jangan-jangan nanti presiden. Luar biasa saudara-saudaraku. Kalau Tuhan sudah mengadakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi harus dibangun dulu karakternya. Saya yakin Tuhan bisa, karena membangun dunia ini dengan karakter seperti Yesus, harus yang mengalami kehidupan yang seperti Yesus, baru nanti bisa membangun karakter. Daripada nanti enggak karu-karuan kehidupan, masuk surga hanya untuk kawin-kawin di sana nanti, nggak ada itu. Nggak tahu itu dari mana itu saudara. Di surga manusia itu sudah bukan lagi jasmani, sudah ada hanya rohani. Roh tidak bisa mengalami pernikahan seperti di dunia ini. Dan kalau sudah seperti malaikat rohani, tidak ada lagi pakai gender-gender saudaraku. Nggak ada malaikat perempuan, nggak ada, nggak pernah disebut. Iya, kalaupun disebut malaikat itu seperti laki-laki, itu menunjukkan satu hal kuat itu saudaraku. Tapi itu pun kalau malaikat itu tidak disebut ada kawin mawin lagi. Itu mari kita baca dulu itu dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 36. Atau mulai saya baca ayat sebelumnya. Saya mulai dari 33 ya. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Siapa ketujuhnya telah beristrikan dia. Nah, ini ceritanya ada seorang perempuan. Jadi begitu mereka menikah, mungkin berapa lama suaminya meninggal. Nah, mungkin diganti lagi sama adiknya. Belum berapa lama itu juga meninggal. Belum berapa lama meninggal. Dan di sini disebut sampai kepada berapa orang. Nah, saya baca aja terus ya. Tadi saya baca ayat berapa? 33. Jadi sekarang ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Nah, ini suasana surga. Dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin
dan tidak dikawinkan. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang kawin di surga, enggak benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau dijanjiin bidadari biar masuk surga, nggak ada, saudaraku. Ya, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, jadi yang hidup tidak mati lagi adalah kerohanian. Kalau jasmani kita yang dari tanah kembali ke tanah, harus itu. Tapi yang rohani tidak kembali ke tanah dan tidak akan mati, karena rohani itu ada dari Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Hanya harus sudah dibangun dan dibentuk dulu di dunia ini. Makanya selalu ada pengajaran kerajaan surga seperti ini, selalu dibawa kepada pembentukan, supaya nanti kita di surga itu tidak akan ada lagi kejatuhan, tidak akan ada lagi kerusakan, tidak akan ada lagi noda, tapi selamanya kita kekal untuk menyembah Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi bukan hal-hal yang jasmani, bukan hal-hal yang duniawi. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau seseorang dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, kita syukuri. Ini saudaraku. Kalau kerohanian belum terbentuk itu macamlah, cuma begitu, cuma begitu, bisa begitu saudara-saudaraku, ya. Tapi kalau sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mengerti kerohanian, ada saudara kita maju, kita ikut mensyukuri. Haleluya. Berkat yang diterima saudara kita, kalau kita syukuri, ada sudah berkat kita, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita nyinyir, nanti yang terdahulu menjadi yang terbelakang. Nah, ini itu yang masuk dari jam pagi-pagi itu loh, itu yang terdahulu menjadi yang terbelakang, karena hidupnya itu selalu nunjuk. Itu kerjaannya, saudara-saudara itu. Dia begini, dia begitu. Nah, tapi kalau kita sudah tidak nunjuk, tapi menjadi penopang, oh, itu sangat diberkati oleh Tuhan. Itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Itu masuk dalam kedewasaan rohani. Tidak hanya menerima firman keselamatan, tapi sudah menerima firman pengajaran. Itu sebabnya kita ini semua harus bertindak. Ada pertumbuhan. Haleluya. Dan punya kesaksian yang luar biasa. Dulu saya nggak tahan emosi, dulu saya suka ngatain orang, dulu saya ini. Tapi sekarang sudah baru di dalam Tuhan. Harus begitu-begitu. Jadi kesaksian kita, ada kesaksian diberkati, tapi tidak boleh ketinggalan. Ada juga kesaksian rohani diubah. Dan ini kesaksian ini hari demi hari dibaharui. Itu jadi kesaksian. Haleluya, saudaraku. Nah, ini. Jadi kita bersyukur. Kita tidak mengerti berkat-berkat masing-masing dari 12 murid Tuhan. Tapi Petrus ini memang luar biasa dipakai oleh Tuhan.
baik dia dalam pencurahan Roh Kudus, dipakai dalam kebangunan rohani, banyak jiwa bertobat dipakai oleh Tuhan. Di Serambi juga ada orang yang sakit di situ, apa namanya, emas perak tidak ada pada ku, tapi yang ada dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Ini saudara, itu ada banyak Petrus juga menjadikan itu ada kuasa yang heran dan luar biasa. Ada juga banyak Petrus di rumah seorang perwira, adalah pasukan Italia. Wah, ini Petrus ini kalau kita boleh lihat saudaraku, ya. Kalau murid-murid itu ada cemburu, nggak bisa saudara-saudaraku. Tapi semua biarlah berserah, supaya semuanya kita semakin dipakai oleh Tuhan. Tidak gampang saudara-saudaraku, ya, tidak gampang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus suka menerima ajaran dan akan dibarui dari sehari ke sehari. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa menjadi penolong bagi orang lain. Soko guru. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi semua harus semakin ada sehati. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita mau baca dulu Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32. Ada di sini cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat itu banyak saudara-saudaraku, ya. Cara hidup jemaat itu banyak. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 juga ada cara hidup jemaat yang pertama. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat juga ada cara hidup jemaat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Amin saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Susah ya, tapi kalau Tuhan tolong kita, tidak ada yang mustahil. Nah, sebelum ke situ, ya bersyukur dulu kalau orang lain keberkatan. Nanti kalau meningkat lagi, biarpun milik kita, itu anggap milik bersama. Haleluya. Nah, jadi mengucap syukur dulu atas keberkatan orang lain. Nah, jadi di situ nanti ada kemajuan saudara. Itu sampai segitunya nanti cara hidup jemaat itu. Tadi dalam Matius pasal 20 itu juga cara hidup orang-orang di dalam kerajaan surga. Tidak boleh cemburu, tidak boleh iri. Nah, ini kita sudah lihat cara hidup ini. Ya nggak boleh saudaraku marah kalau orang lain diberkati. Nah, sebabnya kalau Tuhan pakai Petrus itu juga heran luar biasa. Ya, murid-murid yang lain mendukung saudara-saudaraku. Ya, ini. Jadi cara hidup jemaat itu sehati sejiwa dan tidak pun seorang pun yang berkata bahwa semua dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Nah, jadi dianggap karena itu dari Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Semua yang di dunia ini adalah milik Tuhan. Nanti harus sampai ke situ, saudara-saudaraku. Yakin bisa begitu nanti? Ya kalau kita mau, saudaraku, nggak ada yang mustahil. Ya, jadi belajarlah dulu
Kalau kita sedikit aja gontok-gontokan, wah bagaimana bisa mungkin? Nah, baru terjadi, dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Tuhan semakin limpahkan berkat bagi kita. Saya rindu saudaraku, kita semua sidang jemaat ini, kalau nanti toh kita pindah tempat, saudara-saudaraku, dukung-mendukung, saling mengingatkan. Ya sudah, harus, kalau memang begitu ya terserahlah, ya. Tapi kita saling menguatkan, saling mendukung, saling memberitahu, saling mengingatkan, supaya nanti semakin terjadi Tuhan melimpahkan kasih karunia bagi kita. Dan kasih karunia Tuhan tidak kepalang tanggung, tapi kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, wah ini saudaraku berat ya, tapi ya tidak ada yang mustahil. Kalau kita sudah yakin surga milik kita, ngapain lagi susah-susah? Apa yang mereka lakukan? Mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi mulai dari mensyukuri berkat bagi orang lain, baru sampai kita merasa semua milik bersama. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan nanti berbuat begitu. Tapi karena limpah-limpahnya, ya sudah. Ya kalau satu punya mobil, semua ada punya mobil. Jadi nggak usah dijual karena semua sama-sama punya mobil. Haleluya. Ada semua punya rumah. Ngapain harus dijual, orang semua punya rumah? Tapi kalau ada yang nggak punya rumah, wah itu baru bagaimana caranya, saudara-saudaraku. Ya, nanti biar Tuhan atur semuanya. Dan juga kalau rasul-rasul itu tidak ada yang curang, saudaraku. Wah, sudah jemaat ini sudah pada bawa ini, sudah taruh aja semua di rumah saya. Nggak ada yang begitu, saudaraku. Ya, jadi pendetanya biar semua pendeta yang jujur. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Ya, jadi Tuhan sedang membangun karakter kehidupan yang benar-benar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu masuk dalam satu perkembangan. Hari lebih hari semakin indah, hari lebih hari semakin indah. Nanti kita seperti Yesus Kristus. Ini dia tinggalkan semua untuk umat Tuhan di bumi ini. Inilah contoh bagi kehidupan kita. Jadi kehidupan yang menolong semua dunia, dan kehidupan yang secara rohani, bukan jasmani, bukan duniawi. Ini saudara-saudaraku, dan benar-benar kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus itu heran, luar biasa. Dan terjadi mujizat, saudaraku. Tidak ada yang berkekurangan, semua dilimpahi berkat oleh Tuhan. Biar itu terjadi bagi kita semua. Dan yang kita perhatikan tidak hanya duniawinya, tapi semuanya itu akan ada. Karena Tuhan sudah bilang,
kita semua akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Begitu tadi kita baca, saudara-saudaraku, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau dulu pada mulanya ini terjadi, tidak mustahil. Kalau rohani kita sudah baik, Tuhan juga mencurahkan segala berkat-berkat-Nya. Ini saudara-saudaraku, semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan ada yang untuk dirinya sampai berani menjual Yesus, akhirnya hancur sendiri, saudara. Dan kalau kita sehati, dukung-mendukung, tolong-menolong, semakin Tuhan limpahkan anugerah dan berkat, baik rohani, baik jasmani. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, biar semakin terjadi mujizat untuk akhir zaman ini. Semua kita bisa dipakai oleh Tuhan.